Salam bahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang aku mencintai keragaman agama dan kepercayaan Indonesiaku. Untuk menunjukkan peran tokoh agama Buddha dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia. Tahukah kalian bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap agama dan kepercayaan orang lain? Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Danis Eko Surya. Pada pembelajaran kali ini, materi kita adalah lahirnya agama, inspirasi agama bagi diri sendiri, inspirasi agama bagi masyarakat, serta kisah suku Sakya dan suku Golia. Masyarakat kita di Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Untuk itu, kalian harus mencintai keragaman dengan senantiasa hidup saling menghormati, menghargai, dan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan kita. Untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan, agama bisa membantu menemukan solusinya dengan praktik-praktik yang dijalankan. Agama lahir sebagai fenomena sosial, mencakup persoalan kemanusiaan. Agama dijadikan sebagai rujukan etika, moral, dan spiritual. Hanya dalam ajaran agama umat mendapatkan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi permasalahan hidup, menekan penderitaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, ajaran agama berperan penting. Isi dari ajaran agama membuat manusia menjadi lebih manusiawi karena agama lebih menekankan pada aspek nilai kedermawanan, nilai-nilai moralitas, cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Manusia yang benar-benar menjalankan ajaran agama akan menjadi lebih baik dan bijaksana. Agama sangat berperan baik secara kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam, perlu saling menghargai dan toleransi sesama agama dan kepercayaan antar umat beragama, antar sesama agama, serta agama dengan pemerintah. Berdasarkan Encyclopedia of Buddhism, kata agama berasal dari kata agam. Dalam bahasa Sanskerta dan Pali, kata gam berarti pergi atau berjalan. Awalan a ditambahkan untuk menyatakan kebalikannya. Jadi agam menjadi memiliki arti kebalikan dari pergi, yaitu datang atau mendekati sumber kebahagiaan. Maksudnya, agama berfungsi untuk menuju kehidupan yang lebih baik sampai memperoleh tujuan, yaitu menemukan kebenaran dan mencapai pencerahan. Makna yang dapat kita ambil dari pernyataan ini adalah manusia hidup di dunia harus memiliki tujuan yang jelas, meraih tujuan dengan baik, mempertemukan dalam kondisi yang baik. Secara pribadi, memeluk agama harus dilandasi dengan pemahaman yang kuat akan manfaat dari beragama. Kalian akan paham jika sudah mempraktikkan ajaran agama, sehingga keyakinan kalian akan meningkat lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Kehidupan beragama tidak dapat lepas dari kehidupan bermasyarakat di NKRI. Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29. Maka dari itu, kebebasan yang telah dijamin oleh pemerintah harus kita implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam gambar tersebut menunjukkan kerukunan antar umat beragama.
Kerukunan merupakan suatu kondisi di dalam masyarakat tentram, aman, dan damai yang diawali dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Hidup berdampingan dengan teman, saling menyayangi antar sesama, dan penuh tenggang rasa, serta menghargai orang lain. Tidak jarang kita mengalami konflik yang menghancurkan kerukunan di masyarakat. Konflik yang bersifat demikian haruslah segera ditangani. Berkaitan dengan itu, Buddha mengisahkan tentang suku Sakya dan suku Kolya dalam menyelesaikan permasalahan. Simaklah kisahnya berikut ini. Dikisahkan bahwa terdapat dua suku yang sedang mengalami konflik, yaitu suku Sakya dan suku Kolya. Kedua kelompok tersebut ingin berperang karena saling memperebutkan air sungai Rohini. Buddha dengan kekuatan mata batinnya terbang ke udara, tepat berada di tengah-tengah sungai Rohini. Kedua kelompok tersebut langsung bersujud ketika melihat kehadiran Buddha. Kemudian Buddha mendamaikan keduanya dan menasihati mereka. Perbedaan keberagaman bukanlah sebab untuk berpecahan, namun harus dibawa pada perdamaian dengan saling membantu dan tolong-menolong. Bahwa hidup bermusuhan meliputi hati dengan 5 jenis nafsu kebencian akan menyebabkan hidup selalu menderita karena sakit yang disebabkan oleh nafsu kejahatan. Setelah mendamaikan suku Sakya dan suku Kolya, Buddha bersabda, "Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci." Dhammapada Sukawaka 197. Setelah menyimak tentang materi indahnya keberagaman agama dan kepercayaan, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pengetahuan baru apa yang kalian peroleh pada pembelajaran ini? Apa nilai-nilai yang dapat kamu temukan dalam pembelajaran ini? Sikap apa yang dapat kamu teladani dari indahnya keberagaman agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari? Tibalah kita pada akhir pembelajaran kita ini. Tentu kalian sudah punya simpulan dari hasil pembelajaran ini. Nah, sekarang mari kita simak simpulan dari saya. Agama lahir dari sebuah tradisi yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Pada dasarnya, agama bermanfaat untuk membawa manusia menuju kehidupan lebih baik. Banyaknya masyarakat dengan kondisinya masing-masing menimbulkan keberagaman, seperti yang dikisahkan dalam cerita tentang suku Sakya dan suku Kolya tadi, bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan alasan untuk saling memahami dan meningkatkan semangat persatuan. Akhir dari pembelajaran ini, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.